Puji Tuhan, Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada, sekarang saatnya kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih lagi ke dalam hadirat-Nya yang kudus. Mari sebelumnya saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri dan kita akan berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini ya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan walaupun Tuhan kami tidak ada Tuhan bersama-sama Tuhan satu tempat ya Bapa, tapi kami percaya Tuhan Engkau selalu ada Tuhan untuk kami. Hadirat-Mu Tuhan akan selalu Tuhan memenuhi kami ya Bapa. Sekarang Tuhan saatnya kami ingin siapkan hati kami Tuhan, tubuh jiwa roh ini Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, Allah kami yang kudus ya Bapa. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. So kami mau cari wajah-Mu Tuhan. Di mana kami menemukan wajah-Mu Tuhan, kami menemukan kasih-Mu Tuhan lebih-lebih lagi Tuhan buat kehidupan kami. Mari sama-sama katakan lagu ini. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sama-sama saudara kita nyanyikan lagu yang pertama. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, sebab Kau Tuhan yang tidak jauh. Bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat
hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Yang lebih lagi saudara, kita katakan sungguh indah Kau Tuhan. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan kami, katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan kami, sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sembah Dia. Kau sumber kekuatan kami, Kaulah sumber perlindungan kami. Haleluya, haleluya. Sebab Kau yang layak disembah. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu. Mari puji Dia, mari sembah, mari sembah Dia. Sebab Dia yang sumber kekuatan di hidup kita. Haleluya. Sebab Kau yang kudus, sebab Kau yang kudus. Oh, haleluya, haleluya. Sebab Kau yang layak disembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Yes, kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah, kudus, kuduslah Tuhan. Surga bumi
hadirat Tuhan. Mari rasakan hadirat Tuhan di rumah. Kudus, kuduslah, sebab Kau yang kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu, kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudusku, saya persilakan. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi, surga bumi menyembah. Surga bumi, surga bumi menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang layak disembah, Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, Engkau Tuhan yang layak diagungkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar hari ini ketika kami memuji menyembah Engkau Allah yang kudus, seluruh bumi menyembah Engkau Tuhan. Bahkan sorga bersorak-sorai menyembah Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak ditinggikan. Karena hanya Engkaulah tempat perteduhan kami Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah menara jaga kami. Sungguh hanya Engkau yang layak terima pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi yang diberkati ini Tuhan. Kami masih bisa beribadah, kami masih bisa diberikan kekuatan, kami tetap sehat di dalam Engkau, kami tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Kami tahu di luar sana Tuhan ada banyak ketakutan, sakit penyakit menyerang. Pandemi ini belum berakhir, tetapi janji firman-Mu buat setiap kami, Engkau menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali, kami semua dipersiapkan menjadi mempelai-mempelai yang kudus, yang berkenan, untuk diangkat bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami tahu hari-hari ini hari yang berat, tetapi kami pegang janji-Mu, dan Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu Tuhan buat setiap kami. Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Allah yang senantiasa menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau dengar firman-Mu. Siapkan hati kami semua untuk kami sungguh-sungguh membuka hati pikiran kami menerima kebenaran firman-Mu dan dimampukan untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari setiap kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita kembali bertemu, berjumpa di dalam ibadah yang di minggu kedua ini, di dalam bulan Juli. Kita masih bisa bersyukur saudara, masih ada di dalam hadirat Tuhan, dalam kasih setia Tuhan.
Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung bacakan firman Tuhan buat kita semua pada pagi hari ini dari Amsal pasal yang ke-8. Nanti saudara di rumah bisa baca ayat 1 sampai ayat yang ke-36 ya. Saudara bisa baca di situ, saudara renungkan firman Tuhan itu. Karena di situ temanya atau perikopnya itu wejangan hikmat Bapak Ibu. Tapi saya tidak bacakan semua ayat ini. Nanti saudara renungkan, yang di rumah dimanapun Bapak Ibu berada, renungkan firman Tuhan ini. Saya hanya ambil satu ayat, di ayat yang ke-33. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Sekali lagi Bapak Ibu saya bacakan. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya beri tema firman Tuhan pagi ini bersikap bijak. Saudara, dalam kondisi seperti ini firman Tuhan itu mengajar kepada kita untuk bagaimana kita bisa bersikap bijak. Dalam setiap hal, dalam keadaan yang hari-hari ini atau kondisi yang kita rasakan yang sekarang ini menuntut kita semua untuk bersikap bijak. Bijak di dalam keluarga, bijak dengan pekerjaan, bijak dengan usaha kita, bijak dengan keuangan Bapak Ibu semua, bijak juga dengan kesehatan kita yang hari-hari ini sedang diperhadapkan dengan yang namanya pandemi. Saudara, kalau kita tidak bersikap bijak, maka kondisi sekarang ini akan menekan kita dan kita mulai menjadi orang yang putus asa dengan keadaan di sekeliling kita. Amsal mengajarkan kepada kita supaya kita mendengarkan didikan. Bapak Ibu, untuk kita menjadi bijak kita perlu dididik. Didikan bisa kita dapatkan dari mana saja. Ada banyak sumber saudara yang kita bisa pelajari, yang kita bisa dapatkan untuk kita memperoleh didikan. Mungkin dari literatur, dari pengalaman orang, ya kita baca buku, kita dengar mungkin berita dan sebagainya. Itu mendidik kita. Kalau hal-hal itu positif, maka didikan itu baik buat saudara dan saya. Ya, tetapi saya mau ingatkan kepada kita semua, kemanapun kita belajar, kemanapun dari sumber apapun kita belajar, saya percaya sesungguhnya firman Tuhan ini memuat banyak didikan. Firman Tuhan ini memuat banyak pengajaran-pengajaran tentang bagaimana kita hidup. Memang saudara, ya untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari kita perlu banyak referensi. Tetapi Alkitab yang kita baca, Injil yang saudara dan saya baca, Tuhan perlengkapi sedemikian rupa. Sehingga ketika saudara ada kesulitan, ada pertanyaan-pertanyaan, saudara tidak perlu repot-repot datang kemana-mana. Mari saudara duduk di bawah kaki Tuhan, renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, maka saudara akan mendapat jawaban. Karena firman Tuhan itu mendidik kita, mendidik saudara dan saya, untuk kita menjadi orang yang dapat bersikap bijak. Untuk hal-hal yang terjadi hari-hari ini, Amsal juga sudah menuliskan saudara. Kalau saudara baca di dalam Amsal pasal yang ke-27, kita bergeser sedikit saudara. Di dalam menyikapi masa pandemi ini, ya pemerintah sedang melakukan banyak hal, termasuk salah satunya vaksinasi. Buat Bapak Ibu yang belum tervaksin atau belum divaksin, saudara bisa segera ya untuk bisa dapatkan vaksin
karena vaksin sudah dibuka untuk umum hari-hari ini. Saudara, jangan terprovokasi oleh banyak pemberitaan-pemberitaan tentang buruknya vaksin, pemberitaan-pemberitaan tentang hal-hal yang jauh gitu ya dari kebenaran, karena hoax itu muncul di mana-mana, saudara. Saya percaya vaksin ini untuk menjaga kesehatan kita, ya, untuk memunculkan kekebalan tubuh kita. Tidak lebih dari itu. Saudara, jangan terprovokasi dengan pengajaran-pengajaran tentang vaksin itu membuat orang ya akan terikat nanti dengan keadaan akhir zaman. Kalau saudara sungguh-sungguh di dalam Kristus, saya percaya saudara, Tuhan tidak akan membiarkan saudara dan saya jatuh tergeletak. Tuhan tidak mungkin ya membuat kita orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan ditinggalkan Tuhan. Tidak mungkin. Jangan percaya dengan provokasi-provokasi yang negatif. Kita pegang janji Tuhan. Kita baca firman Tuhan bahwa keadaan sulit yang hari-hari ini terjadi ke depan memang semakin sulit, tetapi percayalah, sebelum segala sesuatunya terjadi, sebelum Tuhan datang yang kedua kali, saudara dan saya sudah diangkat Tuhan. Itu janji Tuhan, itu firman Tuhan. Jadi jangan kita pernah diprovokasi oleh berita-berita yang tidak benar. Makanya kita percaya firman Tuhan. Karena saya percaya saudara, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka tidak ada yang bisa menghambat pekerjaan pelayanan Tuhan. Jadi jangan hanya karena vaksin lalu kita tidak bersikap bijak, kita menghindari divaksin, akhirnya kita kena sakit. Vaksin ini untuk memperingan, memang tidak ada jaminan Bapak Ibu ketika divaksin tidak tertular, tidak ada jaminan. Bisa saja terpapar, oleh sebab itu ketika kita sudah divaksin tetap kita jaga protokol kesehatan. Ya, vaksin ini hanya untuk meringankan kita. Kalau kita terpapar, efeknya, dampaknya tidak berat. Mungkin seperti flu biasa. Tetapi kalau kita belum tervaksin, bisa saja efeknya semakin berat. Apalagi misalnya kita ada sakit-sakit bawaan. Oleh sebab itu, mari kita bisa bersikap bijak hari-hari ini. Karena tadi saya mau katakan di dalam Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-12. Dikatakan di situ, kalau orang bijak melihat malapetaka. Saudara, hari-hari ini di samping kanan kiri kita itu malapetaka yang terjadi saudara. Ya, malapetaka ini bicara tentang banyak hal, juga termasuk dosa. Itu adalah malapetaka yang mendatangkan kehancuran. Kalau orang bijak melihat malapetaka, ya dari Amsal 27 ayat yang ke-12 tadi itu, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Nah Bapak Ibu sering kasih Tuhan, kalau kita bersikap bijak, hari-hari ini pemerintah juga menghimbau kita untuk kita menjaga protokol kesehatan. Patuhi 5M. Ya, jangan berkerumun saudara. Ya, hindari tempat-tempat yang membuat kita terpapar. Maka kita sedang melakukan firman Tuhan. Karena dikatakan sekali lagi, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyi. Bersembunyi itu bukan takut saudara. Bersembunyi itu bagian dari hikmat. Karena tidak semua orang ya ketika kita bilang berani lalu asal terjang. Karena banyak orang yang bilang kalau firman Tuhan bilang sekalipun minum racun maut dia tidak akan binasa. Lalu kita coba-coba minum racun dengan sengaja. Sehebat apapun kita saudara, maka kita akan kolaps kalau kita minum racun. Tetapi kalau itu kita tidak tahu dan seizin Tuhan, saya percaya Tuhan itu tempat perlindungan kita. Ya, jadi jangan mencobai Tuhan dengan berkata, oh tidak mungkin kita terpapar, oh enggak apa-apa. Ya, itu salah satu didikan Tuhan sehingga pemerintah juga melakukan
apa yang menjadi bagiannya. Yang kedua, saudara, ya Paulus juga mengajarkan bagaimana hari-hari ini kita jangan bebal, ya saudara. Di dalam Efesus pasal yang kelima, sekali lagi saya akan bukakan buat saudara, Efesus pasal yang kelima ayat 15, ayat yang ke-16, firman Tuhan kepada kita semua. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Orang yang bijak, orang yang bersikap bijak, tahu mempergunakan waktu, ya, tahu melihat keadaan zaman. Bagaimana kita harus hidup hari-hari ini. Dalam kondisi seperti ini, kita tidak bisa cari jalan keluar sendiri. Kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus menjadi orang yang bijaksana. Kata bijak itu berarti terencana dan terukur, saudara. Tindakan-tindakannya terencana dan tindakan-tindakannya terukur. Itulah sikap orang yang bijak. Oleh sebab itu mari kita terus bersikap bijak hari-hari ini, supaya dalam keadaan apapun saudara dan saya tetap kuat di dalam Tuhan. Juga Musa mengajarkan kepada kita dalam Mazmur pasal yang ke-90. Kita kembali lagi buka firman Tuhan, Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Ini mengajarkan kepada kita, ini doa Musa, ya, yang dicatat di dalam kitab Mazmur. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati bijaksana. Kita perlu diajar, kita perlu terima didikan. Dari siapa? Dari Tuhan. Lewat Roh Kudusnya, lewat firman Tuhan yang saudara dan saya baca. Bukan berapa banyak saudara baca firman Tuhan, bukan berapa kali saudara baca firman Tuhan, bukan berapa titel yang saudara canangkan di dalam embel-embel mungkin sertifikat kita. Bukan, saudara. Tetapi bagaimana kita menghidupi firman Tuhan. Ketika kita membaca, kita menghidupi firman Tuhan, itulah orang yang bersikap bijak. Sekalipun kita baca ribuan kali, tapi kalau kita tidak menghidupi firman Tuhan, maka kita adalah orang yang bebal. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan dan kita belajar menghidupi firman Tuhan, saudara adalah orang-orang yang arif, saudara adalah orang-orang yang bijaksana. Sehingga doa Musa kepada kita semua, ajar kami menghitung hari-hari. Hari-hari ini sudah semakin mendekat, kedatangan Tuhan sudah semakin singkat. Hari-hari terakhir, supaya kita belajar menghitung hari-hari kita ini secara bijaksana, supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Mari Bapak Ibu, kita semua belajar menerima didikan Tuhan. Kita tidak bisa membuka hati kita untuk didikan itu tanpa kerjasama kita dengan Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa bersikap bijak di hari-hari ini, di hari-hari terakhir? Sekali lagi di dalam kitab Amsal, ya, pasal yang ke-9. Kitab Amsal, kita buka lagi Amsal pasal yang ke-9. Ayat yang ke-10 dikatakan firman Tuhan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi Bapak Ibu, untuk kita bisa bersikap bijak, kita perlu hikmat Tuhan. Karena hikmat Tuhan itulah yang membuat kita bisa bersikap bijak, bisa punya perencanaan yang baik, bisa bertindak dengan terukur. Bijak itu terencana dan terukur. Mari Bapak Ibu, Tuhan mau supaya kita semua hari-hari ini
memperoleh hikmat yang berlimpah-limpah dari Tuhan, ya, supaya sungguh-sungguh takut akan Tuhan ada dalam hidup saudara semua. Dan mengenal yang Maha Kudus itu adalah pengertian. Jadi kalau kita menerima Tuhan yang adalah Allah Maha Kudus dalam hidup kita, kita memperoleh pengertian dari Tuhan. Kita bisa bersikap bijaksana di dalam setiap langkah hidup saudara dan saya. Waktu-waktu yang berjalan ini saudara, kita berdoa supaya pandemi ini segera surut, pandemi ini mulai menurun, kita bisa kembali beribadah tatap muka. Kita berdoa saudara, supaya dalam 1-2 minggu ke depan keadaan semakin membaik, sementara pemerintah menghimbau untuk tetap tinggal di rumah, ya, PPKM darurat ini dijalankan. Kita sungguh-sungguh bersikap bijak hari-hari ini, dan kita minta hikmat Tuhan. Karena sekali lagi permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pujian seperti apa yang Musa ajarkan kepada kita. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu. Biar semua rencana Tuhan tergenapi buat hidup saudara dan saya. Rencana-Mu digenapi. Sekali lagi dari awal. Ajar kami Bapa, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, biar setiap kami beroleh hati yang bijaksana Tuhan. Kami bisa bersikap bijaksana untuk melangkah dalam kehidupan ini Tuhan, di dalam keluarga, usaha, pekerjaan, keuangan kami Tuhan, kesehatan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hikmat Tuhan ada buat setiap hamba-hamba-Mu, umat-Mu Tuhan, buat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka ada. Tuhan terus ajar kami, didik kami dengan hikmat-Mu Tuhan, supaya kami bisa bersikap bijak hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Rencana-Mu mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu, besar setia-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Dan agung karya-Mu, Yesus kami bersyukur. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu Tuhan. Yesus kami bersyukur padamu. Haleluya.
kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Engkau yang mengajar kami Tuhan, Engkau yang mendidik kami, dan hikmat-Mu itu dicurahkan buat setiap kami, sehingga kami semua menjadi orang-orang yang bisa bersikap bijak di hari-hari terakhir ini Tuhan. Bagaimana kami mempersiapkan hidup kami untuk kami sungguh-sungguh mengenal Allah yang kudus, karena itulah adalah pengajaran. Itu adalah kekuatan kami Tuhan, itu adalah pengertian buat kami Tuhan, itulah didikan buat kami. Kami percaya hikmat-Mu mewarnai kehidupan kami Tuhan, sehingga kami terus mempersiapkan diri kami hari-hari ini untuk kami semakin dekat kepada Engkau. Karena firman Tuhan yang kami dengar pada pagi ini mengajarkan kepada kami bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Karena Engkau yang sudah berjanji sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali, semuanya ini harus terjadi. Dan kami pegang janji-Mu Tuhan, buat setiap kami yang hidup bergaul dengan Engkau, kami percaya kami tidak pernah ditinggalkan. Kami tetap kuat di dalam Engkau sampai Engkau mengangkat kami semua. Engkau sedang mempersiapkan kami semua menjadi mempelai-mempelai yang kudus yang berkenan kepadamu. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang di rumah, jemaat-Mu yang di rumah, Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam pergumulan Tuhan buat jalan buat hidup mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Dan berikan setiap kami semua, jemaat-Mu di rumah dimanapun mereka ada, sikap hati yang bijaksana Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh ada di dalam kasih setia Tuhan. Juga buat bangsa ini, buat bangsa Indonesia, biar masyarakatnya, penduduknya menjadi orang-orang yang bisa bersikap bijak Tuhan, di dalam menghadapi pandemi yang hari-hari ini terjadi. Tuhan menolong mereka semua untuk bisa mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Berkati pemerintahan bangsa kami Tuhan, berkati pemimpin, presiden, wakil presiden, dan para menteri, jajaran aparat keamanan, semuanya dari atas sampai ke bawah Tuhan berkati, sehingga mereka semua bisa bersikap bijak menghadapi persoalan-persoalan yang ada hari-hari ini Tuhan. Dan kami terselamatkan dari segala mara bahaya dan malapetaka yang terjadi di atas dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau terus ada bersama-sama dengan kami. Kami mau akhiri ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, buka hati, angkat tangan, arahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Kristus, terima berkat dari Bapa di surga, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pagi ini bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya dan terus diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.